Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Maya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam public speaking dan juga presentasi. Ada 5 aspek utama yang mempengaruhi public speaking dan juga presentasi. Yang pertama adalah aspek komunikasi verbal, yang kedua aspek komunikasi nonverbal, yang ketiga aspek artikulasi dan intonasi suara, yang keempat adalah aspek mengenal audiens, yang kelima aspek lainnya yang terkait dengan public speaking dan presentasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, aspek komunikasi verbal. Keterampilan komunikasi verbal ini adalah hal utama dalam sebuah public speaking. Apa saja yang harus diperhatikan dalam aspek komunikasi verbal? Ada yang pertama, keterampilan berbicara yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, penggunaan bahasa yang sesuai dengan audiens. Yang ketiga, penggunaan kata-kata yang tepat dan mudah dipahami. Keempat, menguasai materi presentasi untuk menghindari kesalahan fakta atau kebingungan. Yang terakhir adalah penggunaan teknik retorika untuk meningkatkan daya tarik presentasi, seperti penggunaan metafora ataupun analogi. Selanjutnya, yang kedua ada aspek komunikasi nonverbal. Apa saja yang harus diperhatikan dalam aspek komunikasi nonverbal? Yang pertama adalah kontak mata yang baik dengan audiens. Yang kedua adalah postur tubuh yang percaya diri dan terbuka. Yang ketiga adalah ekspresi wajah yang sesuai dengan konten presentasi. Yang keempat, gerakan tubuh yang mendukung pesan yang akan disampaikan. Yang terakhir adalah mengatur jarak dengan audiens untuk menciptakan hubungan yang baik. Lanjut pada aspek yang ketiga, yaitu aspek artikulasi dan intonasi suara. Yang harus diperhatikan adalah artikulasi kata yang jelas dan juga tepat. Yang kedua, penggunaan variasi intonasi untuk menunjukkan atau menekankan poin-poin penting. Yang ketiga, pemanfaatan kecepatan dan volume suara yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang terakhir, menghindari monoton dalam berbicara. Aspek keempat yaitu aspek mengenal audiens, memahami latar belakang dan minat serta kebutuhan audiens. Yang kedua adalah mengadaptasi gaya presentasi dan bahasa yang digunakan sesuai dengan karakteristik audiens. Yang terakhir adalah memasukkan contoh atau ilustrasi yang relevan dengan pengalaman atau kepentingan audiens. Oke. Aspek terakhir yaitu aspek lainnya yang terkait dengan public speaking dan presentasi. Yang pertama adalah persiapan yang matang sebelum presentasi, termasuk riset, pembuatan slide, dan juga latihan untuk pembawaan atau pembicara. Yang kedua, mengelola waktu presentasi dengan baik. Yang ketiga, menanggapi pertanyaan atau tanggapan audiens dengan baik. Yang berikutnya, mengelola stres dan kegugupan sebelum dan selama presentasi. Yang terakhir, evaluasi diri setelah presentasi untuk memperbaiki keterampilan di masa depan. Terima kasih.